Assalamualaikum. Gimana, sehat anak-anak? Semangat? Tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Pertemuan dalam mata pelajaran fikih. Sebelum mulai pelajaran, Bapak pengen memulai dulu berdoa dengan diawali oleh siapa ya? Sesuai tanggal. Sekarang tanggal berapa? 24. Tapi absenan sesuai tanggal 24, berarti nomor 24. Bentar ya. Muhammad Adli, silakan pimpin absen dulu ya, pimpin doa dulu ya. Yang lainnya dipersiapkan semua.
Tuh, rapikan bajunya biar rapi. Lihat di bawahnya sama nggak? Oh, banyak sampah tuh. Bukan kertas, tolong di buang dulu sampah-sampah. Tuh, dia yang mana kertas kok? Udah, rapi bajunya udah rapi. Kalau udah rapi, sampah tidak ada di bawah, ini sampah. Tuh, sampah ini. Itu yang belakang tuh, sampah tuh. Ambil dulu sampah tuh, udah di atas. Oh, sampah tuh. Sampah sama mana? Kalau sudah beres, silakan duduk lagi yang rapi, ya. Oke. Sebelum mulai, Bapak mau bagian dulu buku paketnya ya. Satu kelompok atau satu bangku boleh. Kalau bukunya satu orang satu buku. Right. Ini bagi. Dah semuanya kebagian bukunya? Bapak minta buka halaman 100. Satu, tentang tata cara sholat fardu ada? Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca atau menelaah sebelum Bapak melaksanakan materi selanjutnya. Mulai sekarang boleh dibaca dulu, ditelaah. Ada ketemu nggak? Dipersiapkan ballpointnya sama bukunya. Sudah ketemu? Boleh dibaca dulu mengenai tentang sholat, tata cara sholat fardu. Kalau sudah bisa dipahami, bisa dimengerti sebelum dimulainya ke materi, biar lebih semangat untuk belajar kali ini, Bapak pengen speaking dulu. Seperti biasa belajar sebelumnya, kalian sudah tahu kan? Oke, semuanya kita berdiri aja, berdiri. Yuk berdiri dulu. Duduknya biar kelihatan. Nah. Biasa turunnya kayak kemarin 369 betul. Berarti dengan angka 3, angka 6 dan angka 9 itu tepuk tangan. Selain 3 dan 9 itu nggak bisa tepuk tangan. Sebelum tepuk tangan, mari kita Bapak pengen dulu tepuk semangat. Yuk tepuk semangat. Konsentrasi. Mulai berarti Bapak mau pengen coba dulu semuanya. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 tepuk tangan. Baru dimulai nanti pas Bapak tunjuk berarti kalian harus langsung bisa jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9.
Coba Bapak sebelumnya Pancasila ada berapa? 5. Ini yang tadi yang nggak salah coba dulu semuanya. Dulu. Oke. Nah, perhatikan. Nanti siapa tadi? Saudara Adik. Pak Adik sebutkan Pancasila pertama. Apa artinya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Coba Bapak sebelumnya Pancasila itu ada berapa? 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemerdekaan negara. 3. Persatuan Indonesia. 4. Perayaan Republik Kemerdekaan dalam persaudaraan beragama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Kita sebagai agama Islam berarti Tuhan kita siapa? Allah. Allah itu wahid atau satu. Berarti tidak bertentangan dengan Pancasila bahwa Allah itu wahid atau satu. Sama dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Percaya kalian terhadap Allah. Percaya. Kalau kalian percaya terhadap Allah berarti kalian harus apa? Takwa. Apa takwa itu? Menjalankan. Baru nih masuk ke materi. Kemarin Bapak menerangkan tentang apa? Sholat. Itu pengertian. 2. Salat sah sholat dan pembatalan supaya lebih cepat karena tadi sudah dibaca dan ditelaah, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu. Bapak pengen tanya lagi nih buat perempuan sama laki-laki, suka sholat? Suka. Coba ada berapa waktu sholat itu? 5. Satu sholat. Subuh. 2. 4. Maghrib. 5. Isya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat isya berapa rakaat? 4. Jumlah berapa? 17. Kalian suka sholat kalau begitu. Kalau misalkan ntar yang nggak sholat itu pasti bakal nggak tahu. Nah, begini. Pertama, Bapak akan menerangkan tata cara pelaksanaan sholat. Apakah Bapak kalian sudah sholat merasa sholat sunnah? Sudah tahu rukun sholatnya berapa? 17. Ada yang 17, ada yang 18, ada yang 13 kan? Nah, mungkin yang kita sampai, Pak, saya sering mengaji kalau rukun sholat itu ada 18, Pak, ada 17, Pak, ada 11, ada 13. Nah, mari kita simpulkan oleh Bapak. Pertama, dalam melaksanakan tata cara sholat, yaitu ada rukun. Dalam pelaksanaan sholat itu yang perlu kalian ketahui adalah rukun. Ada yang tahu apa itu rukun? Rukun apa rukun? Coba. Rukun apa? Nah, rukun itu yang harus salah satunya dikerjakan dalam. Apabila tidak dikerjakan maka sholatnya Tidak. Ada yang tahu nih, Pak, yang lain perempuan, ada rukun itu apa? Berarti membenarkan apa yang tadi dikatakan Syihab. Nah, berarti rukun itu apa yang dikatakan Syihab itu benar. 2. Ada sunat ab'ad. Kalian tahu sunat apa? Coba apa tahu deh? Pengertiannya apa sunat ab'ad? Hah? Perkara yang suka mengaji ya. Berarti ke satu sudah ada kan? Berarti sholatnya sempurna kalau kita sudah sempurna. Apabila perkara tersebut dilaksanakan, tidak usah sujud sawi. Kalau ketinggalan atau lupa harus sujud Sawi. Jadi benar lagi ya.
Yang ketiga sunat hayat. Apa sunat hayat? Coba bapak pengen tanya, mana sih dalam sholat yang termasuk surat apa itu apa? Surat itu apa saja? Nah, biar tadi sebetulnya ya, biar cepat. Terus ada perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, dari keempat tersebut menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan sholat fardu. Apabila empat tersebut tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Termasuk rukun. Kalau yang lain itu boleh. Itu harus padu, bukan tidak sah. Harus padu. Mulai dari rukun, sunat abad, sunat ayat, dan syarat sah sholat dan pembatalan sholat. Lanjut, yuk kita sholat dengan khusyuk. Itu. Nah, sekarang ditegas lagi. Di sini sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai apa itu rukun, apa itu sunat abad, apa itu sunat ayat. Pertama kita bahas dulu terlebih jauh dengan apa yang tadi dikatakan oleh saudara Sihab. Muhammad Sihab, rukun salat adalah bagian pokok dari salat itu sendiri. Artinya perbuatan dalam salat yang harus dikerjakan tidak dikerjakan sampai menjadi tidak sama kan? Tadi yang kata Sihab. Kalau misalkan kita dalam salat rukunnya tertinggal, maka salatnya kita tidak sah. Paham kira-kira yang mulai rukun? Paham? Lanjut ya. Kedudukannya sama dengan syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi. Terus perbedaannya adalah syarat sah sholat dilaksanakan sebelum sholat dan berlanjut hingga selesai sholat, sedangkan rukun dilaksanakan dalam sholat itu sendiri. Rukun dalam sholat tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja, lupa maupun memang tidak mengetahuinya. Rukun ibarat fondasi rumah dan rumah tidak akan berdiri jika tidak ada fondasinya. Jadi kalau misalkan lupa bagaimana Kak? Nah di sini ada rukun dalam sholat tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja ataupun lupa. Berarti sholatnya apa? Tidak sah. Kalau rukun itu tidak sah kalau ditinggal atau lupa. Walaupun lupa kita pas ingatnya pas rakaat kedua. Bagaimana kalau itu? Pas rakaat kedua Allahu Akbar. Saya teh lupa nggak pakai takbiratul. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke apa itu sunat abad. Tadi ada yang menjawab perkara yang dilakukan dalam pelaksanaan salat dan jika dilakukan dapat dijadikan dengan sujud sahwi. Cuman kalian belum mengetahui serta bahwa apa saja dalam sholat yang masuk kriteria sunat abad kan? Belum tahu. Nanti dijelaskan Bapak. Oleh Bapak ya. Jadi kalau umat dalam salat dalam melakukan sujud sahwi diajarkan baca apa? Dalam sholat itu contoh seperti kita kalau sholat subuh dalam madhab Imam Syafi'i suka baca apa? Kunut. Lupa nikutnya, maka diganti dengan sujud sahwi. Apa bacaannya? Subhanallah. Paham sampai sini? Paham? Lanjut. Sekarang apa itu sunat hayat? Ada yang tahu? Nah, sunnah hayat itu perkara sunnah dalam sholat yang jika lupa dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, kalau sunnah hayat kalau kalian lagi sholat nih, ingatnya pas rakaat ketiga kalau sholat maghrib ini nggak usah sujud sahwi, lanjutnya sholat. Berarti nggak usah sujud, batal ya sholatnya, nggak udah batal. Itu berarti aman kalau sholatnya, terkecuali dan sunat aman harus diganti dengan sujud sahwi. Untuk menjadikan salat sempurna maka kita harus mampu memajukan ketiganya. Kalau kita sudah paham dari ketiganya maka kita sholatnya dengan sempurna. Lanjut, selanjutnya di sini masuk rukun sholat pada lima waktu. Coba tadi sudah ada yang menjawab. Sekali lagi rukun sholat pada 5 waktu ada berapa? 13. Ada yang lain. Jadi pesannya ada berapa? Ada yang 17 yang lain. Ini banyak kan? Ada yang 13, bahkan ada yang 11, ada yang 18. Bisa pindah yang lain jadi pesan ada kan? Ya. Kalau bisa pindah berapa? 17 kan? 17. Oh itu bagaimana? Nah itu perbedaan mantap. Gak apa-apa, gak apa-apa.
Yang penting kita masuk semuanya. Mau ambil yang mana aja. Nah ini Bapak akan menjelaskan tentang rukun salat lima waktu, yaitu rukun salat adalah bagian pokok dari salat itu sendiri, artinya perbuatan dalam salat yang harus dikerjakan. Tidak tinggalkan salat yang tidak sah. Ada berapa rukun salat pada lima waktu? Di sini menurut mazhab Imam Syafi'i rukun salat ada 13. Nah jadi tadi ada yang 17, ada yang 14, ada yang 11. Nah ini kita bahas menurut mazhab Imam Syafi'i berapa? 13. Yaitu sebagai berikut. Pertama, ada niat. Rukun salat yang pertama menurut Imam Syafi'i apa? Niat. Coba dalam niat. Contohnya seperti apa? Contoh gini. Usolli satu ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati imaman atau makmum. Allahu Akbar. Nah itu niat. Niatnya di mana? Niatnya di dalam hati. Kalau dalam bibir itu namanya bukan niat tapi sunat niatnya. Ketika Allahu Akbar. Nanti kita jelaskan ya. Satu niat. Niat wajib di dalam hati. Apabila dilakukan sunat. Seperti tadi kan? Terus berniat dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram, niat memiliki 3 syarat. Yang pertama yang harus dipenuhi yaitu ada kehendak untuk melakukan sesuatu, tujuan seperti saya akan melaksanakan sholat maghrib, terus menjelaskan ibadah yang hendak dilakukan, itu saya akan niat saya sholat maghrib. Nah itu udah masuk dalam kategori niat. Yang ketiga di sini menyematkan kata fardu dalam niatnya. Fardu karena Allah. Nah itu masuk dalam niat. Contoh lapatnya satu di sini ada usolli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adalah lillahi ta'ala. Artinya aku berniat melaksanakan sholat fardu duhur dengan 4 rakaat dan menghadap kiblat pada saat ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira sampai sini? Berarti niat itu pas ketika usolli. Nah kalau usolli itu sunat. Allah itu saya berniat sholat duhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat fardu karena atau kemakmuman dari Allah. Nah langsung Allah itu niat. Rukun salat yang kedua ada berdiri bagi orang yang mampu. Bagi kesulitan berdiri karena sakit atau lemah fisiknya maka diperbolehkan salat dengan duduk berdiri merupakan rukun awal salat sebelum melakukan takbiratul ihram yang disertai dengan niat salat. Nah, Pak, saya sedang sakit nih Pak karena kecelakaan. Apakah boleh berdiri? Boleh. Pak, saya duduk juga nggak kuat. Apa boleh berdiri sambil tidur? Boleh. Pak, tidur juga nggak bisa Pak. Paling bisa dengan isyarat. Boleh. Itu dalam sholat. Yang penting kita melaksanakan sholat. Nah ini berdiri itu bagi orang yang mampu. Bagi kesulitan berdiri karena sakit atau lemah fisiknya maka diperbolehkan salat dengan duduk berdiri merupakan rukun awal salat sebelum melakukan takbiratul ihram yang disertai dengan niat salat. Kebanyakannya itu kan yang cedera, banyak yang pakai kursi roda kan? Enggak apa-apa. Itu sah salatnya? Sah. Itu kan di sini di rukun salat itu berdiri bagi orang yang mampu. Coba berdiri ada di sini, fotonya ada kan? Ini kalau laki-laki, kalau perempuan harus dirapat. Paham nggak sampai sini? Kalau paham nggak? Oke, kita lanjutkan selanjutnya rukun salat yang ketiga membaca takbiratul ihram. Bapak pengen tanya, apa sih takbiratul ihram berapa? Bacaannya? Allah. Takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan nada kiblat. Caranya melakukannya adalah mengangkat tangan siap dengan 2 tahun, telinga waktu mengangkat tangan dilakukan bersamaan dengan mengucapkan takbir. Contoh. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati makmuman imaman paralel. Harus menghadap kiblat. Ini kiblat kan ya? Allah. Nah, ini si apa ini namanya? Bukan jempol, bahasa Indonesia apa? Ibu jari harus di bawah telinga kan? Allah sambil berniat dalam hati sebenarnya. Sambil berniat dalam hati. Apa tadi?
saya berniat sholat duhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat. Biasanya itu banyak kalau dalam saminan. Kalau kalian manis kita banyak ketika Allah itu pasti iya tapi makanya banyak yang waswas kan? Nah yang maksudnya kata gitu banyak kalau ulama pas Allah itu harus pas niat Nabi harus itu pas bareng. Tapi kita nggak apa-apa. Kita hanya maksudnya yang penting masuk dalam untuk sholat. Ketika Allah Akbar itu pas bareng itu harus beres niatnya. Paham kira-kira sampai sini? Ini yang ketiga, yang keempat contohnya itu membaca surah Al-Fatihah. Makmum membacanya setelah baca 5. Membaca surah Al-Fatihah secara lengkap dan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dan dalamnya. Jadi ini. Nah, kita kan ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Pak, saya pernah sholat di masjid orang Pak. Pas ketika baca Fatihah tidak ada baca Bismillah kan ada kan? Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kan? Boleh tidak Pak? Boleh. Itu tergantung berbeda mazhab. Ini yang Bapak baca karena kita mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi membaca surat Al-Fatihah secara lengkap dan Bismillahirrahmanirrahim sebagai di dalamnya. Jadi Bismillah itu masuk dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana? Di sini Bapak pengen baca dulu nanti bareng-bareng. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kalau sholat harus benar. Kalau Fatihahnya tidak benar berarti salatnya sah. Mulai dari panjang pendeknya, makhorijul hurufnya antara alif dan ain, sin dan shin. Terus apa lagi? Ro, tabhim dan ro tartib. Apa lagi? Ta, sin, ja, za. Banyak kan? Dan jim ada za. Itu kalau za itu yang titik di atas itu harus ada anginnya. Kalau jim nggak ada anginnya. Kalau seperti ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pakai angin pakai atau enggak? Enggak, itu karena huruf jim bukan za. Banyak kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang anginnya itu tadi salah. Karena itu sesuai makhorijul huruf. Lanjut ya. Yang kelima rukun sholat itu ruku dengan tumanina. Pak, ruku dengan tumanina seperti apa? Dengan sikap tenang. Yang ketiga rukun sholat itu yaitu membaca takbiratul ihram. Takbir awal sholat. Contohnya yaitu caranya melakukan adalah mengangkat tangan sedang dengan dua daun telinga waktu mengangkat tangan dilakukan bersama dengan mengucapkan takbir. Contoh seperti ini. Usolli fardhu arba'ati mustaqbil al-qibla, makmuman ada letter Allah. Ini si tangan harus di bawah telinga yang ibu jarinya. Paham kira-kira? Lanjut. Yang keempat, rukun salat membaca surat Al-Fatihah, makmum bacanya setelah baca imam. Apabila kita membaca surat Al-Fatihah secara lengkap dan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian di dalamnya. Jadi intinya kalau dalam Imam Syafi'i banyak kan kalau di Arab Saudi di Masjidil Haram kalau baca Al-Fatihah itu nggak ada Bismillahnya. Pak, saya pernah sholat di Masjid Nabawi ini. Pas saya sholat nggak ada Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Sah nggak masalahnya? Sah. Kenapa? Itu berbeda karena yang dijelaskan oleh Bapak itu yaitu mengenai tentang rukun sholat sesuai mazhab Imam Syafi'i yang dalam surah Al-Fatihah itu harus ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mungkin sudah pada paham ya. Lanjut. Ruku dengan tumaina. Nah ini rukun sholat yang kelima itu ruku dengan tumaina. Apa itu Pak ruku? Dengan sikap tenang dan sejenak. Di sini jelaskan ruku yang berarti membukukan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang dua lutut. Contohnya seperti ini. Jadi begini nah. Dalam sholat, apabila sholat, lihat, itu. Nah, pas ruku ini ya ada kan? Sin telapak tangan harus di atas lutut. Pas Allahu Akbar. Ini harus sejajar. Mana yang sejajar? Ini sama ini. Ini apa ada sejajar? Ini sama sejajar.
Nah, ini harus dijawab. Nah, pas ruku di sini kita membaca apa? Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdihi. berapa kali? 3 kali. Nah, apabila rukunya tertinggal, pas Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, langsung sujud, bagaimana itu salatnya sah nggak? Nah, karena ruku itu masuk dalam rukun sholat. Udah mulai ngantuk nih. Nanti kalau udah beres kita istirahat lagi, oke? Makanya ini harus benar-benar kalian hafal, karena nanti yang salah makanya nih mengenai tentang ada berapa rukun sholat dan sebutkan rukun sholat yang ada tadi Bapak jelaskan. Oke Pak? Ada yang perlu disimak nih, biar lebih semangat. Nah itu yang kelima. Sebelum masuk yang keenam, Bapak mau tanya dulu. Rukun sholat fardu menurut mazhab Imam Syafi'i berapa? Berhenti sejenak. Apa yang tidak dengan tumanina? Bangun dari ruku dan berhenti sejenak dan hingga seluruh anggota tubuh tenang selama kira-kira saya baca tasbih atau subhanallah. Doa ini dari itu sami Allah liman hamidah. Nah ini caranya. Lalu setelah berdiri tegak lalu membaca Rabbana Subhan Rabbiyal Azim ini langsung berdiri sami Allahu liman hamidah. Pak, setelah ini pas tangan kemana? Mau ke sini boleh disebut utama, mau ke sini boleh. Gak apa-apa. Yang nggak boleh seperti apa Pak? Sami Allahu liman hamidah. Ini nggak boleh karena itu akan membatalkan salat. Jadi harus bagaimana Pak? Yang penting kita dalam rukun salat yang tadi ada yang menunjukkan 18 bahwa rubah tangan selama 3 gerakan itu bisa membatalkan salat. Jadi begini, sami Allahu liman hamidah. Langsung di sini dong. Mau ke sini Pak? Paham kira-kira untuk rukun salat yang benar, gimana? Apa ketika kita berdiri? Membaca apa? Rabbana sujud dengan tumanina. Masih dengan tumanina. Sujud dengan tumanina ini meletakkan dagu dan kedua telapak tangan lutut dan kedua ujung kaki dilantaikan berarti sebanyak 3 anggota tubuh tenang selama kira-kira saya membaca tasbih. Nah ini gambar sujud ketika sujud. Harus benar sujudnya, jangan asal-asalan. Nah doa dalam sujud apa? Yaitu subhan. Itu mah ruku. Kalau sujud Subhanallah. Berapa kali? 3 kali. Ini kelihatan kan? Ini yang kaki yang pas ini kelihatan gambarnya. Ini kelihatan jadi begini. Biar lebih real. Ini takut bisa disalahkan. Ketika sujud ini, lihat siap. Ini si tangan gak boleh ada yang menghalangi. Apalagi kan kalau misalkan Pak sholat, Pak ketika saya sholat di masjid banyak tali apa itu toko ya. Nah kalau yang pertama sah itu sah, gak apa-apa sah. Nah ini yang ini harus benar-benar jangan terlalu oleh siapa apa peci atau orang harus benar-benar steril nih. Ini harus steril, ini harus kena hidung harus langsung ini. Allahu Akbar. Nah, kalau dia bawahnya ada teko apa bagaimana? Yang pertama sah. Yang kedua sah apa? Nah, si tahu toko di sini ada. Ada nih, ikut sini enggak dibersihin pas mau yang kedua itu. Di sini ada tei toko. Tei toko namanya apa itu? Bahasa Indonesia. Tei toko ya? Bahasa Indonesia tei toko lah. Kalau bahasa Sunda tei toko kan? Nah, kalau tidak dibersihkan, yang sujud kedua itu nanti ini si apa?
si taito ini menghalangi sujud kedua. Makanya Bapak kalau misalkan nih sholat di masjid banyak taito kesuara dulu takutnya ada rambut. Allah Akbar. Nah, baru begini subhanallah ini itu sujud yang kedua. Pak, bagaimana untuk kakinya? Kakinya si ujung telapak kaki ini harus benar-benar seperti ini. Lihat kan? Ini. Terus apalagi? Untuk kepalanya nggak boleh. Pak, pengen kayak orang yang banyak sujud harus hidup segininya kan? Si bahasa tentara itu. Jidat itu ada yang hitam Pak karena terlalu banyak itu orang yang suka sujud terus terusan doa rajinnya rajin. Itu nggak boleh seperti itu dalam digesek-gesek apalagi lagi sujud nggak boleh ya. Itu harus sesuai dengan beratnya kepala. Jadi jangan boleh ringan-ringan, nggak boleh berat-berat. Jadi harus sesuaikan dengan beratnya kepala. Itu dalam sujud. Kakinya harus dilipat dan terlalu. Pak saya nggak bisa dilipatnya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ikhtiar. Karena Pak saya kan keras Pak. Atau apa bahasa halal itu? Keras Pak Bas. Ini kakinya kalau misalnya masalah lagi apa? Lagi sholat dipaksa itu takutnya patah. Nggak boleh dipaksain. Yang penting kita sudah melaksanakan sholat dan tahu bahwa rukun sholat dalam tata cara sujud itu seperti itu. Tapi saya tidak bisa melaksanakan itu kalau Pak. Sah sholatnya sah. Itu sujud dengan tumanina. Lanjut, yang lain dengarkan. Yang ke-8 apa? Duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Duduk di antara dua sujud dengan tumanina yakni dengan duduk tidak tirosi dengan cara meletakkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya kemudian kaki kanan diletakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Contohnya seperti gambar tersebut dan sambil membaca doa dalam posisi yaitu Rabbi firli warhamni 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 warhamni. Nah, ini yang duduk kebanyakan nih. Kalau anak kecil Bapak suka lihat ini kalian nanti dipraktekkan ya. Allah Akbar. Ini yang satu yang banyak ini kan. Apalagi kalau dekat apa? Dekat tembok, sukanya deh. Allah Akbar. Sama salatnya. Kenapa? Karena kita raba si dadanya. Karena kalau misalkan begini dadanya tidak menghadap kiblat. Dan bagaimana? Harus apa? Kemudian kaki kanan di belakang harus tegak. Jadi si dada itu harus benar-benar menghadap kiblat. Jangan sampai ada yang gini tegak. Itu dalam sujud pun. Sambil baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'amini lanjut rukun salat yang segala itu duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumanina. Duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumanina. Duduk tawarruk dengan cara meletakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan dan duduk di atas lantai. Contohnya seperti itu. Sambil membaca apa? At-tayammum sampai wasyhadu anna Rasulullah atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu tasyahud awal. Kalau salat maghrib 3 rakaat berarti ada tasyahud akhir. Nah, jadi bagaimana tasyahudnya? Ini kita sudah masuk rakaat kedua dalam salat maghrib berarti itu disebutnya tasyahud awal. Contoh harus benar. At-tahiyyatu jangan at-tahiyyatu barokan salat. Harus benar itu. Karena berbeda artinya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu. Nah, ada kan jabar jejernya, tasdidnya. Mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah biasanya ini yang orang Kristen sudah tahu, suka tahu nih. Asyhadu an la ilaha illallah, si tangan suka dibawa dulu kan, lalu diangkat dengan berbentuk kalimat katanya. Itu sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah sambil melihat si mata ke tangan tersebut, menandakan bahwa Allah itu satu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu berdiri lagi. Rakaat ketiga itu masuk ke duduk tasyahud awal dan
sholat yang 13 menurut mazhab Imam Syafi'i. Apabila kita tidak duduk tasyahud awal terakhir benar-benar, maka sholatnya tidak paham sampai 9. Paham? Lanjut ke rukun sholat selanjutnya, membaca tasyahud akhir. Tadi sudah selesai. Yang sebelum membaca tasyahud akhir, Pak, bagaimana membaca tasyahud akhir itu? Nah, biasanya kan kalau kita tadi sudah tasyahud awal, Allahumma shalli ala Muhammad, lanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i itu sudah langsung assalamualaikum. Enggak apa-apa. Tapi kita kebanyakan kalau di pesantren sama kita baca apa? Baca apa lagi? Ya muqallibah ala ta'atika subhanaka terus Allahumma ada di qabri. Masuk sunat nanti di situ. Nah, kalau kita tidak baca seperti itu enggak apa-apa. Karena itu bukan termasuk rukun, maksudnya ke sunnah hayat. Jadi harus susah nih, gak usah susah. Sholatnya sah sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Menurut siapa tadi? Mazhab Imam Syafi'i. Yang ke-11 membaca salawat Nabi. Nah, udah salat kita kalau sudah kita mulai salat tidak sah. Berarti kita harus baca salawat Nabi. Yang kedua bunyikan mulai dari Allahumma shalli ala Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Lanjut rukun salat yang ke-12. Tadi 12 yaitu membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan, mengucapkan salam yang pertama yang keluar dari salat ketika salam pertama atau mengucapkan salam itu assalamualaikum. Nah, ketika beres fil alamin innaka Hamidum Majid assalamualaikum. Nah, itu rukun maksudnya. Kalau begini rukun bukan. Biasanya kalau salat beres baca assalamualaikum langsung baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa? Nah, itu kalau kebiasaan pesantren kan. Pak, saya mau doa apa itu? Gak apa-apa. Salatnya sah. Gak usah jadi pikiran. Kata Pak Lukman, gak apa-apa jangan baca ini juga. Jangan gitu. Kalau kebiasaan itu sunnah harus dilaksanakan. Karena itu maksudnya sunnah. Lalu yang ke-13 apa? Jadi intinya apa yang penting? Tertib yaitu melaksanakan rukun salat sebagaimana ketentuan. Jadi harus yang awal diawalkan, yang akhir akhir didapatkan tertib. Jangan begini. Rukun salat pertama diawali dengan rukun Allahu Akbar, itu tidak tertib. Jadi mulai dari niat, takbiratul ihram sampai baca Fatihah sampai salam itu harus tertib. Kalau tidak tertib tadi tidak sah salatnya. Paham kira-kira ini untuk mengenai rukun salat? Nah, perbedaan masalah rukun antara laki-laki dan perempuan jelaskan nanti. Nah, berapa tadi? Berapa? Rukun salat menurut mazhab Imam Syafi'i? 13. Dalam menurut Imam Syafi'i. Dalamnya kita bereskan sebelum masuk praktik ya. Kita jelaskan tentang perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Di sini bagaimana kalau melaksanakan sholat. Yang pertama, kalau laki-laki mengerjakan atas siku dan kedua mempunyai dan mengangkat kedua kaki sejauh dari kedua paha. Paham tidak? Ya. Kalau perempuan mengangkat
bagian-bagian diregangkan turun mengenai pada kedua paling ketika sujud dan kedua lututnya saling menempel, begitu juga kedua kakinya karena posisi ini lebih menutup bagi perempuan. Terus cara membaca bacaan salat mengeraskan suara bacaannya pada salat-salat jahriyah atau membaca dengan suara rendah pada salat sirriyah. Ini kalau laki-laki dalam salat minimal harus menutup anggota tubuh antara pusar hingga kedua lutut. Ini tentunya aurat. Kalau perempuan semua anggota badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Lanjut. Sunnah amat dalam salat padu berapa? Ada 4. Yang pertama membacakan duduk tasyahud awal itu masuk. Tasyahud ini hanya berlaku pada salat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2, yaitu salat maghrib. Rakaat seperti maghrib bisa 2 dan dari asar. Terus apa lagi? Dalam tasyahud awal disunahkan membaca doa yang sama itu dengan tasyahud akhir tanpa salat kepada Nabi. Terus yang kedua, membaca shalawat kepada Nabi pada tasyahud awal itu termasuk sunnah. Yang ketiga, membaca shalawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Yang keempat, berdiri dalam qunut dan membaca doanya pada rakaat kedua pada posisi tidak dalam sholat subuh dalam qunut yang dibaca sebagai berikut. Allahu Akbar. Coba. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman afait wa qini meningkat tangan ketika tergeliat ruku, bangun dari ruku dan bangun pak. Kalau salat Allahu Akbar yang gini nggak apa-apa. Kebanyakan kan mazhab lain nggak ada yang gini. Allahu Akbar. Ada yang salat gini nggak apa-apa. Itu maksudnya sunnah ainah. Mengangkat kedua tangan hingga ujung jari menunjukkan tingginya telinga dengan kedua ibu jari di bawah telinga dan kedua telapak tangannya. Lalu berdiri kedua bahu, mengangkat tangan juga sambil memulai kaki dan tasmi memberikan ujung-ujung jari ke arah kiblat sambil menegangkan perasaan mengangkat tangan. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di pertengahan antara dada dan pusat. Jadi seperti takut. Lihat. Pak, membaca tangan kita atau tawadhu setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama. Contoh, Allahu Akbar. Kita kan sudah biasa. Allahu Akbar kabira walhamdulillah walhamdulillahi katsira. Pak, saya lupa. Itu maksudnya sunat apa? Ainah. Sujud sampai enggak? Enggak usah. Berarti sah enggak? Sah. Yang kelima, membaca ta'awudz atau isti'azah ketika membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak baca ta'awudz, itu sah enggak salatnya? Sah, karena itu termasuk sunat. Lanjut, mengeraskan bacaan pada tempatnya. Itu kalau misalkan setelah kita contoh salat maghrib nih, ternyata salat maghrib ini biasanya kalau sedang apa? Kerja. Nah misalkan kita mengeraskan membaca pelan pada waktu salat berjamaah isi imamnya nggak apa-apa. Yang penting gimana ya? Harusnya sih jelas. Itu termasuk sunat ainah. Lanjut, mengucapkan amin. Nah, kita suka lupa nih. Imam waladdallin rabbik firli. Ayo
yang diam saja nggak apa-apa, itu sunat aina. Tapi jangan disengaja dong. Jadi harus tetap dibaca. Karena itu amin itu sebagian dari doa itu maksudnya. Paham kira-kira? Pak, bagaimana ini Pak dalam melakukan amin? Dalam sini itu ada 3 metode dalam baca amin. Ada amin, amin, amin. Yang nomor itu kalau masalah amin, amin, amin. Banyak kan yang suka kalau kita lagi apa? Kurutin. Allahumma inna fi man hadait. Itu salah. Itu dalam 9 itu dalam baca amin. Yang pertama amin. Amin. Ada. Bapak lupa lagi nih. Harus buka kita sebenarnya. Di tengahnya ada. Yang di tengahnya ada kan? Itu dijelaskan. Kita apa namanya? Kalau di tengahnya kita banyak apa Ustaz? Apa lagi lah? Surat munajat kalau bahasa. Sudah amin itu masuk sunat saya membaca surat setelah surah Al-Fatihah. Nah ini kita kan kebiasaan. Walaupun baca surat ini Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita terburu-buru takut ketinggalan apa ketinggalan angkot atau takut kehujanan. Pas baca Al-Fatihah langsung pas rakaat pertama. Itu Bapak, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena itu termasuk sunat naik. Atau ini. Walaupun karena kita sholatnya buru-buru takut keburu hujan karena penting rumah udah keburu ketutup langsung welcome. Itu salah-salahnya. Bisa tidak? Bisa. Tapi jangan ada. Lanjut. Sebelum baca takbir ketika setiap kali hendak ruku dan bangkit dari selain itu kecuali takbiratul ihram yang wajib hukumnya. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar itu sunat. Paham kira-kira? Sudah paham kalau kita baca. Meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut pada saat posisi ruku sambil meregangkan jari. Nah ini sering kita. Pak kalau gini bagaimana kepala ini sakit? Misalkan ini banyak kan? Banyak kan kalau lagi sholat banyak makanya banyak yang lagi cedera ketika kecelakaan itu boleh. Yang penting tidak menghalangi rukun sholat. Selama kita masuknya sunat haian boleh diganti dengan sujud sawi. Kalau sunat apa harus diganti dengan sujud sawi. Kalau sunat haian tidak usah sujud. Yang penting tidak boleh lanjut. Membaca tasbih sebanyak 3 kali di dalam ruku. Lalu mengucapkan kalimat tasbih ketika bangkit dari ruku dengan membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud maka dikatakan lantai terlebih dahulu adalah kedua lutut. Kemudian kedua tangan dan disusul dari itu. Membaca tasbih dalam sujud sebanyak 3 kali. Meletakkan kedua tangan di hadapan kedua bahu dalam sujud dengan sejadi merapai menghadap kiblat. Bagi laki-laki yang sujud ruku untuk menjauhkan tangannya dari kedua sisi lambung dan menjauhkan kedua paha dari perut. Bagi perempuan merupakan anggota tersebut karena posisi itu lebih menutup bagi wanita dan disunahkan meletakkan kaki satu tingkat. Disunahkan untuk membacakan doa dalam bersujud di antara 2 sujud. Terus duduk iktirasi dalam duduk di antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal yaitu dengan duduk kaki kiri dan mendekat kaki kanan. Duduk istirahat dengan posisi iktirasi. Lalu menopang kedua tangan ke lantai ketika hendak bangkit dan duduk atau dari sujud karena dapat membantu menciptakan khusyuk dalam sholat. Mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Duduk tawaruk dalam tasyahud akhir. Lalu meletakkan kedua tangan pada kedua paha dengan mengangkat jari-jari tangan kecuali dari telunjuk yang akan digunakan sebagai isyarat ketika mengucapkan illallah namun tanpa menggerak gerakannya sedangkan jari-jari tangan kiri bentuknya lurus meraba. Pandangan mata tidak melampaui jari-jari telunjuk. Nah jadi gini kan coba tadi kan dijelasin kan? Terus mengucapkan salam kedua itu maksudnya sunat. Memulihkan wajah ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu maksudnya sunahnya. Memakai siwak ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, biasanya kan itu sunah. Kalau kalian pengen orang yang ngapi itu dengan Rasul kan itu nawaitu an
istiwa kak sudah terdalam pakai siwa. Pak, saya mau siwa, mau bawa sekali ditempelin di sini nggak apa-apa. Mau pakai sorban, bau jigong nggak apa-apa. Gini-gini dulu. Sambil kelihatan itu bekas makanya kuning di dalam sorban itu. Saking pengen sunatnya nggak apa-apa, yang penting kan najis. Nah, yang istiwa masuk. Banyak kan itu Pak yang suka sholat imam-imam yang kajian-kajian nggak apa? Yang pakai sorban banyak kan? Itu kelupaan karena kebiasaan kita suka siwak. Karena siwak itu termasuk sunat dalam sebelum sholat. Dan maksudnya sunat hayat. Khusus dalam sholat itu mengalirkan hati. Nah, khusus dalam sholat. Jangan sampai kapan ini sholat ke sini bacaannya pikiran kemana. Makanya kita harus khusus. Karena kan kita seperti itu. Makanya kuncinya apa? Berjamaah. 1 tambah 1 bisa jadi 27. Benar nggak? Itulah apa? Manfaat berjamaah. Coba kalau dalam pernikahan 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi dalam berjamaah 1 tambah 1 jadi? Paham kira-kira? Aneh kan? Itulah manfaat dari sholat berjamaah. 1 tambah 1 jadi 20. Benar dalam pernikahan 1 tambah 1 jadi 2. Apa itu berarti? Ganjarannya atau apanya? Pahalanya. Kedua, menghayati bacaan Al-Quran yang dibaca dengan dalam saat ini. Kita harus susu bismillah. Kalau bisa apa artinya? Dengan begitu kalau tadi. Kan kita kalau sholat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita banyak nih, kalau papa yang sholat berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gitu. Itu tidak sah salatnya sampai begini. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sah salatnya? Ya, enggak boleh dalam salat kita bawa permen atau bawa es di sini simpan. Sini dulu. Kita lagi bangun. Allahu Akbar. Oh, sudah sampai salat tarawih. Ada di sini. Allahu Akbar. Boleh ya salatnya? Ya boleh. Ada seperti itu ya dalam sholat. Apalagi sholat tarawih sedang lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih. Yang ketiga, menghayati bacaan zikir karena disamakan dengan bacaan Al-Quran. Memasuki pelaksanaan sholat dengan giat semangat ini. Dengan apa? Menghirup udara. 3, 6, 9, 3, 6, 9 hirup udara. 3, 6, 9 hirup udara. 3, 6, 9, 3, 6, 9 hirup udara. Salah lagi. Rasakan yang membaca. Nah ini menghirup percobaan. Ini baru percobaan. Sekarang udah hirup kan? Oke. 3, 6, 9 hirup udara. 3, 6, 9 hirup udara. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 hirup udara. Salah. Tadi? Oke. Yang benar duduk. Yang salah. Siapkan materi yang sudah dijelaskan. Yang lainnya, yang semuanya membantah boleh. Coba sama lagi. Wanda. Coba sebutkan rukun salat yang ke-8. Benar salah betul? Apa? Duduk. Gimana semangat belajarnya? Kita pengen bagi kelompok ya. Satu kelompok, 1 orang perwakilan untuk mempraktekkan sholat di masjid. Kakak, nih itu siapa? Nabil. 1 kelompok mempraktekkan sholat. Itu 1. Nanti ada tugas dari bapak. Kita langsung jam berapa ini sekarang ya? Jam masih ada ya? Langsung praktek sholat. Waktunya tunggu ya. 3 ini aja ya. Sebelum praktek sholat bapak kasih tugas dulu nih.
ada tugas kelompok sama tugas individu. Bapak di sini ada soal. Buat tugas kelompoknya yang ini. Nanti dijawab dan dipresentasikan ke depan. Ini tugas kelompok ya. Dengarkan. B. Nih. Tugas kelompoknya. Jangan saya ya, lihat dari 1 sampai. Nah, ini nanti para kelompok tentang untuk menjelaskan. Tugas individunya apa? Ini ada poster, lihat di depan. Di sini ada poster, kalian pasti paham lah. Ini poster yang pertama 1 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Di sini 1 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, ada kan? Nah, istilah kolom di bawah isinya juga rakaat yang benar dan juga pada gambar beberapa. Sholat Isya, berapa rakaat? Berarti gambar nomor 1. Apakah ada nomor 1? Pak, kira-kira ini dulu. Nanti dikumpulkan ya. Ini mah gampang. Ini mah cuma kasih waktu 2 menit saja kita jawab. Yang dari Bapak itu bisa dijawab bisa begini. Nah, yang perempuan ya, dijawab aja. Rubah. Cukup? Ini kebagian? Yang kau bagian mana? Ini? Nah ini coba isi ya. Ini isi aja. Tapi yang pertanyaan. Nanti ke depan jelaskan. Kasih misalkan ini kemampuan ini sudah mau pertanyaan. 1, 2, 3 bisa mana yang jawabnya yang mana yang bisa jawab. Terserah, bebas. Sudah pertanyaan semuanya? Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi yang individu dan yang kelompok kasih waktu 10 menit. Nanti ke depan mempresentasikan sesuai pertanyaan yang terlokasi. Boleh berdiskusi ya? Kalau yang sudah boleh angkat tangan. Kalau yang sudah boleh angkat tangan. Kalau yang tak paham, boleh tanya ke Bapak. Yang ini kita tinggal. Ini nggak usah. Nanti ke depan di jalan seperti ini. Gimana? Mau dipoto? Ya. Misalkan ini jawab. Perbedaan itu. Harus lihat ini. Ya bisa. Jamaahnya.
Misalnya isi yang mana aja? Silakan diskusi saja. Kalau yang udah boleh angkat tangan. Misalkan ini nomor 1, ini nomor 2 udah, ini nomor 3 kita bareng-bareng. Sudah? Kelompok ini susah. Waduh. Bapak di nyanyi kertas Bapak. Ya. Apa? Lupa. Lupa banyak lagi. Masukkan ke kamera. Sok di aja. Sudah? Ada yang sudah? Jadi udah begini. Yang ininya yang tugas kelompoknya. Oh yang ini dulu. Oke, yang ini dulu Bapak pengen lihat. Yang ini dulu udah semuanya ini dulu. Coba ke atasin. Ke atasin sudah? Oh, coba semuanya ke depan. Sini ke depan. Yang laki-laki ke depan kelompok ini. Yang laki-laki ke depan. Yang laki-laki ke depan. Ini aja kamera ke depan sini. Kasih lagi ke depan. Nah ini untuk kelompok ini udah beres. Coba mempresentasikan untuk kelompok ini ya. Untuk kelompok siap diketuai oleh siapa? Siap. Coba itu yang gambar nomor 1 menunjukkan berapa rokaat? 4 rokaat. Berarti menunjukkan surat apa di situ? Surat Isya. Oke. Gambar nomor 2 berapa? Menunjukkan surat apa? Yang ketiga surat apa? Surat Zuhur. Oke. Sudah. Tutup lagi. Ini. Semuanya gini. Coba paham kira-kira ini. Paham? Yang lain udah beres tuh? Nanti udah ya, kelompok ini udah. Coba yang udah? Kalau udah, nomor berapa? Ini nomor berapa? Nomor 5. So. Kalau udah takut istirahat ya, waktunya nggak cukup nih. Apa pengennya praktek. Kalau udah apa yang paling depan semuanya? Takut waktunya habis nih, karena kita belum praktek ya. Udah semuanya nih? Udah? Coba yang grup ini ke depan. Yang ini video udah. Belajar. Coba lihat ini. Coba terangkan itu gambar nomor 1 berapa rokaat? 4 rokaat. Berarti menunjukkan sholat apa? Selain sholat Isya, sholat apa lagi? Subuh. Yang gambar nomor 2 berapa rokaat? 2. Berarti menunjukkan sholat apa? Subuh. Oke. Duduk lagi. Dah semuanya ngerti? Coba yang ini, udah? Coba ke depan, udah.
Untuk kelompok Neng ini sebelum melaksanakan sholat fardu kita mengenal syarat wajib dan syarat sholat. Jelaskan menurut Anda persamaan dan perbedaan antara keduanya. Siapa yang jawab? Yang tadi? Yang keras ya jawabnya ya? Yang keras ya? Sudah? Oh belum? Oh yang ini? Coba ini buat kelompok ini. Gambar nomor 4 ada? Menunjukkan berapa rakaat? Gambar nomor 3 menunjukkan berapa rakaat? 4 rakaat. 3 4 rakaat. Berarti kalau 4 rakaat harus sholat apa? Asar. Oke, boleh gitu. Kalau ini udah? Coba kalau udah itu dari berapa? Saya silakan ke depan. Apa? Oke? Yang ini coba ini siapa ketuanya? Jadi yang Reza, Bapak pengen tanya nih. Yang soal nomor 2, pada pelaksanaan ruku dan sujud dalam salat fardu terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Rubahlah kalimat deskriptif menjadi kalimat perintah yang memuat dan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan ruku dan sujud. Apa jawabannya? Yang bijak. Ya, bijak. Laksanakan ruku dengan mengatakan Yang lain mendengarkan yang lain. Teman-teman. laksanakanlah ruku dengan menegakkan sungguh dan melaksanakan di atas rukun. Ya. Laki. Sedangkan bagi perempuan rukuklah dengan punggung tidak terlalu lurus dan tangan diletakkan di sudut dengan pergerakan. Ya, tepuk tangan. Oke, yang tepuk tangan nih. Duduk lagi. Main. Teman. Nah, oke. Jadi ini ya, nanti kan tinggal praktek soal video dulu ya. Nanti tinggal siapa saja perjalanan ke masjid. Sekarang langsung urut ya. Yang perempuan bawa mukena ya. Satu kelompok aja yang prakteknya. Perempuan urunya di situ. Jadi mau kami sholat apa? Subuh ya? Pada subhi rak'ataini 'inda Allahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah. So kalian perhatikan semuanya, nanti kita telah bareng-bareng di mana gerakan menurut kalian yang salah dan dari bacaan yang salah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warhamni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mithluhu ma'ahu. Allahumma ihdina fiman hadayt wa atina fiman atayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik li fima atayt wa qini bi rahmatika syarra ma qadayt. Kalian perhatikan ya, nanti yang salahnya kita koreksi ya bareng-bareng. Wa innahu la yadullu man adayt wa la ya'izzu man adayt. Tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak barusan udah kan praktek siap. Menurut kalian apa yang perlu dikoreksi dari sholat yang barusan sesuai yang Bapak kemarin dijelaskan? Coba apa yang salah, kalian salah? Mungkin menurut kalian nih, betul Pak? Ada yang salah nggak? Sesuai yang Bapak berdasar ukur soalnya. Hah? Sesuai tidak? Coba yang laki-laki soalnya gimana nih? Bersihah nih. Sampai karena waktunya mepet. Nah, menurut Bapak kalau berangkat oke, tapi masih ada dikoreksi dalam apa? Bacaan. Terutama tadi dalam ini kebanyakan nih yang Rabbi pilih itu bukan masuk surat. Jadi bagaimana Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ harus nawan. Enak dulu. Jangan diserahkan. Kenapa? Itu bukan masuk ayat. Kalau kita langsung bersambung tanpa bernapas dulu, maka itu takutnya masuk Robin video itu masuk ayat al-surat apa? Maka nanti akan batal sholatnya. Jadi langsung sholat menghirup dulu, baru Robin video. Paham kira-kira itu satu. Mungkin harus diperbaiki lagi dalam menghafal hurufnya, terutama dalam tadi ada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatillah fil alamin innaka Hamidum Majid. Di situ tidak ada tasdid. Jadi fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam salam seperti ini ya. Nih. Dalam salam contoh ini duduk tasyahud akhir, duduknya seperti ini. Kelihatan kan? Jalannya harus apa? Nah, kiblat. Ini seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan biasanya seperti langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru rubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham kira-kira? Oke. Kita balik lagi ke kelas ya. Karena ini sudah dipraktekkan oleh saya, mungkin buat yang kalian bisa dipahami segala orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diwakili oleh kelompok siap. Maka dari itu, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak ingin tanya dulu nih, apakah ada perbedaan dalam setelah kalian mempelajari materi yang Bapak kerjakan terangkan atau yang dipraktekkan oleh saudara Sihab dan Bapak, apakah ada perbedaan? Setelah Bapak menerangkan, ada perbedaan masalah? Awak coba bertanya apa?
mengajar sunat apa dan melarang. Oh, jadi kelompok ini yang rasanya Pak, saya tidak tahu apa itu sunat hayat, apa itu sunat. Dengan belajar yang materi hari ini tentang rukun sholat, makanya sekarang jadi tahu apa itu sunat hayat, apa itu sunat apa, dan mana dalam sholat itu yang masuk kriteria dalam sunat ada hayat. Coba kelompoknya apa? Sama? Coba. Oh iya, kalau kelompok ini sebelumnya itu apa? Saya tidak tahu Pak. Apa itu pengertian rukun? Mana itu yang pengertian rukun dalam sholat? Oke, bagus. Ini kelompok ini. Oh, ini karena biasanya saya jarang suka baca surat pendek karena sholatnya pengen cepat-cepat. Jadi langsung al-fatihah, waladhdallin dan langsung rukun. Sekarang mah suka baca surat pendek. Kayak gini. Oh ya. Jadi sama ya. Dengan hikmah dari belajar hari ini kalian bisa mengetahui tata cara sholat, rukun sholat, dan sunnah sholat. Oke, paham tidak? Apa lagi rukun sholat berapa? 13. Sunnah ada berapa? 4. Sunnah ada berapa? 5. Paham kira-kira? Dari Bapak dicukupkan sekian untuk pada hari ini. Jangan lupa semangat belajar untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, Bapak pengen dulu tutup doa. Doa ditutup oleh Ketua Murid. Silakan Nabil. Sebelum dilakukan. Dimulai.